Nama aku Dimas Arya Sumawardana. Aku prodi manajemen. Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Erlangga di Yogyakarta. Wah, keren banget ya kak. Pasti banyak penasaran nih, apa sih yang menginspirasi kakak dan tim buat membangun bisnis ini? Inspirasinya ya karena di usia kami yang cukup produktif ini, di usia 20-an, apalagi Gen Z gitu ya, kita tuh buat usaha biar ada kegiatan gitu. Selain kuliah kami manajemen, jadi kita tuh sekalian mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di perkuliahan. Baik. Oke kak, nama Nusantara Kopi Jogja sangat unik banget nih kak. Kira-kira apa filosofi di balik namanya ini? Nah, filosofinya itu Nusantara itu kan Nusan diambil dari Nusantara, sedangkan Rut itu jalan. Jadi Nusantara itu Nusantara berjalan, yang tujuannya kita itu jual kopi biar semuanya tahu. Biar bisa jalan-jalan. Iya, seru. Apa yang membuat Nusantara Kopi ini berbeda dari cafe Rut lainnya? Nah, yang pertama itu dari segi box itu kita berbeda dari kopi yang lainnya karena punya kami itu digambar manual. Terus di Nusantara Kopi ini juga punya merchandise yang pasti berbeda dari merchandise kopi-kopi lainnya. Betul. Selain kopi, kakak kan tadi jual merchandise ya. Bisa cerita nggak sih kenapa memilih strategi ini? Nah, yang pertama itu kita tuh ngikutin konsumen. Jadi kita punya denusan itu kayak konsumen kita namanya itu denusan. Ya. Nah, itu mereka tuh kayak, ini kalau kalian jual kopi doang, ya cuma gitu-gitu aja. Coba kalian kembangin lagi bisnisnya gitu, jualan merchandise gitu. Nah, terus kita coba akhirnya, ternyata laku juga gitu. Oke. Gimana sih cara kakak membranding Nusantara Kopi supaya lebih dikenal oleh banyak orang? Nah, cara branding yang kami gunain itu yang pertama pakai IG. Nah, itu di IG itu kita pakai cara kami sendiri, kayak dengan keseruan kami sendiri gitu jualnya. Nge-brandingnya itu kami lebih banyak ngobrol ke konsumen terus kita posting gitu. Lebih banyak bercengkrama di Instagram sama para konsumen kami. Oke, dari sisi desain, konsep, dan produk, bagaimana kalian menciptakan ciri khas yang kuat untuk bisnis ini? Nah, ciri khas yang kuat itu kalau di Nusantara itu ada, karena kita Nusantara terus ngambil huruf N-nya itu ada petirnya, itu filosofinya juga ada, filosofinya itu menyambar ke bawah. Wih, keren banget. Biar kayak petir yang tiba-tiba kita tuh berledakan gitu, gebrakan. Gebrakan baru? Iya, gebrakan baru. Kita suka buat gebrakan baru. Media promosi apa sih yang paling efektif buat branding Nusantara Kopi? Kalau sejauh ini media yang kita gunakan paling efektif itu IG. Ya walaupun kita juga ada nge-post di TikTok, tapi IG itu paling mudah menurut kami karena kayak mention ke teman gitu, teman ikut nge-repost juga gitu. Jadi banyak yang tidak mengikuti Nusantara jadi melihat. Jadi lebih luas jangkauannya ya. Di situ juga kita pakai fitur iklan kan yang jadinya makin ke branding Nusantara Kopi sama merchandise-nya. Betul sekali. Banyak banget nih kak mahasiswa yang ingin punya bisnis sendiri tapi bingung mulainya dari mana. Apa nih tips dari Kak Arya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis? Kalau buat teman-teman yang mau buka usaha gitu ya, mau memulai bisnis, kalian bisa mencintai dulu apa yang kalian kerjain. Contoh kalau kayak saya sama teman-teman itu suka kopi sama suka baju dan kita pengen punya brand sendiri. Nah, di situ mulailah kita kembangin gitu, cari vendor, mencari apa namanya, kalau yang ngasih uang itu sponsor gitu, nyari kayak gitu, itu bisa. Kalian juga menurutku bangun tim itu juga bagus karena itu bisa kerjasama yang baik di situ. Dan jangan sekedar coming soon, biar bisnis tetap berjalan. Ya setidaknya walaupun kadang macet tapi nggak pernah berhenti gitu kalau bangun bisnis, jadi jalan terus. Betul sekali. Teman-teman bisa contoh Kak Arya ya buat teman-teman yang mau mulai bisnis dari nol. Oke, selanjutnya nih Kak. Apa kesalahan branding yang sering dilakukan UMKM dan bagaimana cara untuk menghindarinya? Kesalahan
branding yang sering dilakuin ya. Iya, dilakuin UMKM. Itu biasanya kalau kayak aku ngeliatnya sih di Genset, kadang-kadang mereka cuma stop di coming soon doang. Iya. Jadi teman-teman cuma tahu kayak calon konsumen itu cuma tahu namanya doang tanpa membeli. Jadi cuma coming soon tapi nggak pernah jalan. Nah, Nggak pernah dimulai. menurut itu kesalahan gitu. Iya. Jadi itu tadi kalau udah coming soon ya cepet-cepet harus ada gebrakan, kalau di Nusantara bahasanya gebrakan gitu. Ya cuma coming soon, itu kesalahannya sih. Terus kalau mau memperkenalkan ya bisa lewat iklan. Jadi seandainya coming soon minimal udah ada produk yang ada gitu. Betul sekali. Terus selanjutnya, untuk UMKM yang punya modal terbatas, gimana sih cara maksimalkan branding tanpa biaya yang besar? Nah itu waktu dulu kami awal mulai membuat merchandise, kami kan kekurangan biaya, kayak terbatas biaya waktu itu terbatas karena juga ada waktu perkuliahan kan. Jadi cara yang kami gunain waktu itu tuh pakai open PO, merchandise pre-order seperti pada umumnya gitu. Open PO cuman berlangsung. Jadi open PO sebelum open PO kita nyari vendor, nyari bahan, nyari jenis mau sablonnya apa, mau pakai kopi apa, itu kita udah cari semua. Jadi ketika open PO berlangsung itu nggak ada keterlambatan waktu selesainya kaos jadi gitu. Baik, apa tantangan terbesar dalam membangun dan mengembangkan Nusantara Kopi Jogja nih Kak? Tantangan terbesarnya Betul sekali. waktunya yang nggak bisa full, jadi kita kayak disambi-sambi. Kan teman-teman juga di Nusantara itu mereka juga punya kesibukan kan, jadinya kayak kalau seandainya produksi merchandise itu ada yang vendor, ada yang desain, ada yang bagian admin, ada yang bendahara, jadi saling bagi tugas. Itu termasuk tantangan sih kalau bangun bisnis. Makanya kita membuat tim biar semua itu tetap berjalan walaupun kadang tersendat-sendat waktu perkuliahan. Betul. Oh iya, kakak-kakak di Nusantara Kopi kan ini kan sambil membagi waktu buat kuliah juga kan. Nah, ini gimana sih kakak cara bagi waktunya antara bisnis dan kuliah? Cara bagi waktunya itu kayak kan kalau kuliah kan dari pagi sampai sore, itu kan waktu kita sibuk kuliah. Nah itu sore ke malam itu kita baru mulai ngerjain yang di Nusantara ini. Contohnya kayak aku kan bagian desain, nah itu aku ngedesain dari mungkin habis jam-jam 8 ke atas sampai jam 12 itu aku ngedesain. Itu juga kadang kita sambil nugas bareng, jadi kita tuh kalau ini nyambi itu tadi, kalau malamnya kadang sambil nugas, kadang sambil ngerjain Nusantara itu dibagi-bagi. Pintar-pintar bagi waktu aja sih kalau ini. Oke, terus ada strategi khusus nggak nih Kak dari kakak dan tim untuk tetap inovatif dan relevan di dalam dunia bisnis kopi dan merch? Strategi yang kita pakai, terkadang kita ngikutin pasar, kadang kita buat pasar sendiri kayak gitu. Jadi contohnya kayak ini apa ya, kita buat pasar sendiri itu kayak biasanya kalau di street coffee atau coffee shop itu kan pasti dia gayanya ya industrial gitu, yang udah pakai kerikil-kerikil kayak gitu. Ya pokoknya keren-keren. Nah itu kita buat sendiri dan kegilaan kami, kita buat kreatif kita. Contohnya kayak kita malah jual di pinggir sawah, terus malam kadang pernah juga diusir sama yang punya toko. Kita punya cara kegilaan sendiri. Kita juga kadang buat video pendek, video lucu yang berbeda dari coffee shop lainnya gitu. Kayak contoh promosinya itu kan biasanya coffee shop ya video antara barista sama pelanggan gitu. Kita buatnya di jalan, nggak di kopinya, tapi intinya kita promosiin kopi. Jadi kita buat pasar sendiri gitu. Kayak dibuat semenarik mungkin ya, untuk menarik konsumen. Dibuat semenarik. Kadang juga kita mungkin sampai sekarang dulu kita masih dikejar-kejar konsumen, itu pasti mereka bilang kayak gini, kapan jualan? Kita suka kami gitu. Itu padahal jadi kita buat pasar sendiri, jadi kita memenuhi permintaan mereka. Jadi kita ya buat pasar sendiri. Jadi bukan penjual yang nyari konsumen ya, non style. Jadi konsumen yang nyari konsumen yang nyari. Iya betul. Tapi kita kan berlari juga. Terus kedepannya nih Kak, apakah ada inovasi atau rencana baru yang ingin diwujudkan oleh Nusantara Kopi? Inovasi
motivasinya sih kalau seandainya punya rezeki lebih dan waktu yang banyak kayak kita mau buka outlet sih. Amin. Tapi karena ini ya semoga secepatnya lah. Coming soon nih, coming soon. Coming soon ya guys. Coming soonnya berdoa dulu barangkali diwujudkan ya. Ayo semuanya bilang amin. Amin. Oke, terakhir nih Kak. Apakah ada pesan atau motivasi dari Kakak buat mahasiswa dan pelaku UMKM agar terus berkembang dan berinovasi? Buat kalian yang udah punya usaha atau yang baru mulai, kalian kalau seandainya mau berinovasi, kalau mau berjualan, kalian harus punya niat yang besar, terus sama jaga konsisten. Itu yang kami berempat lakuin sampai sekarang, konsisten. Jadi harus konsisten ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis, ingat harus konsisten. Nah, terakhir nih Kak, apakah ada pesan atau motivasi dari Kak Arya buat mahasiswa dan pelaku UMKM agar terus berkembang dan berinovasi? Jadi sarannya buat terus berkembang dan berinovasi ya buat kalian yang sudah mulai bisnis atau usaha kecil gitu, kalian konsisten aja, jalan terus. Mau apapun halangannya kayak gitu, pasti kalau kalian jalan terus pasti ada aja kok jalan keluarnya. Terus kalau yang baru mau mulai, saran dari aku pribadi, kalian maksimalin apa yang mau kalian buat. Kayak contoh mau makanan ya kalian harus konsisten di situ terus, jangan nyebrang gitu. Betul sekali. Kak Arya bisa kunjungi di lokasi mana ya? Nah kalau lokasi kopi, stay tune aja di Nusantara Coffee, nanti kita buat kabarin di sana. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa buat follow IG Nusantara Coffee biar teman-teman jangan ketinggalan berita nih. Nanti Kak Arya nih jualan di mana ya? Iya. Betul sekali.